Merdeka. Salam sehat Sobat Rumkit tingkat 2, Robert Walter Mongisidi. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di podcast kebanggaan kita, Sehat Bersama Rumkit tingkat 2, Robert Walter Mongisidi. Nah, di podcast kita kali ini kita akan membahas tentang masalah yang umum terjadi di kalangan anak-anak atau ibu-ibu juga ya. Tentunya yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tema tentang alergi susu sapi pada bayi dan anak. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir narasumbernya. Ya, siapa lagi kalau bukan Dr. Reynald Takumansang, spesialis anak konsultan. Ya, selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Dewi. Ya, selamat datang di podcast kami ya dok. Ya. Sehat ini dok? Ya, puji Tuhan. Syukurlah, sehat ya dok. Oke. Baru datang ini dok atau udah dari tadi dok? Mungkin kelamaan nunggu tidak ya dok? Tidak, tadi ada visita dulu. Oke, dokter, baik. Pasien dulu, ya. Oke dokter, hari ini kita akan membahas tentang masalah yang sering terjadi di masyarakat umum ya dok, kalangan ibu dan anak tentunya ya dokter. Karena itu kita mengundang dokter, mohon penjelasannya untuk podcast kita kali ini ya dok. Sebelum kita masuk di podcast kita kali ini, mohon kesediaannya dokter untuk bisa memperkenalkan ke sobat semua. Disilahkan dokter. Ya, terima kasih Mbak Tiu untuk kesempatannya. Ya dokter. Halo para sobaters RW Rumah Sakit RW Mongisidi. Perkenalkan, nama saya Dr. Reynald Octavianus Takumansang, spesialis anak, subspesialis alergi imunologi konsultan. Saya sebenarnya bertugas di Rumah Sakit Profesor Dr. R.D. Kando Manado sebagai staf di bagian ilmu kesehatan anak FK Unsrat RSUP Kado Manado. Saya lulus sebagai dokter umum di Fakultas Kedokteran Unsrat Manado sekitar tahun 2004 kalau nggak salah ya 2004. Terus lulus sebagai konsultan dari FKUI di tahun 2017. Ya, sehari-hari juga sebagai dokter tamu di Rumah Sakit RW Mongisidi dan juga Rumah Sakit Hermina Manado. Oke. Mungkin demikian Mbak Tiwi. Oke, Ya. baik dokter. Nah dok, kesehariannya dokter selain praktek, dokter ngapain aja dok? Apa cuma praktek saja atau ada aktivitas lain dokter? Kesibukan yang lain? Kesibukan yang lain sebenarnya baru akan ada, tapi belum. Oke, belum launching. Mungkin bulan depan. Oh baik dokter, nanti bagi-bagi dokter ilmu Siap. barunya. Oke. Nah dokter, jadi dokter selain di Rumah Sakit Mongisidi ada rumah sakit yang lain juga ya dokter? Iya. Maaf dok, mau tanya kalau untuk Rumah Sakit Mongisidi sendiri, dokter hari apa saja dokter prakteknya? Kalau saya di hari Senin dan Jumat. Iya. Oke, berarti seminggu 2 kali dokter jadwalnya ya? Iya, seminggu 2 kali. Oke, untuk jamnya dok? Kalau jam poli itu kan jam 10 sampai jam 13.00 ya. Oke, berarti poli pagi ke siang ya dokter? Iya, benar. Oke, iya dok. Sudah berumah tangga dok? Iya, sudah. Oke, ibu di sini juga? Manado Kalau juga? istri di Manado juga. Asal Manado juga dokter? Iya. Oke, berarti sama ya, kawan ya dokter? Oke, Iya. untuk anak dokter udah berapa dok? Anak udah 2. Oh, sudah 2. Tua udah SMA, yang dedeknya SMP. Oh, sudah ada anak yang besar ya dokter? Awet tapi dok? Awet ya dokter? Baik Udah dokter. tua ini Mbak Tiwi, udah 44 tahun. Oh baik dokter, mungkin Ya. karena sering itu ya dokter, positive thinking ya dok, jadi bisa awet muda ya dokter. Baik Asik. dokter, iya dok. Nah dok, kalau hobinya dokter sehari-harinya apa? Kalau hobi sih sebenarnya lebih ke nonton ya. Nonton, tontonannya apa dokter? Film atau? Kalau saya lebih suka nonton olahraga, sepak bola, badminton Baik, gitu ya. jadi cuma nonton saja, bukan dokter pemainnya, gimana dok? Nggak main suka sih. olahraganya, cuma nonton olahraganya saja ya dok? Kalau main dulu Baik. sering tekuni yang badminton. Oh badminton dokter. Cuman sekarang karena pengaruh berat badan ini jadi Oh iya. Mungkin dokter siapa tahu kalau kedepannya dokter bisa aktif lagi dalam olahraga, dokter bisa diwakilkan ya dok dari staf pediatri mungkin gitu dokter. Ikut sertakan dalam ya lomba di rumah sakit ya dokter. Siap. Oke dokter. Nah dok, oke kita akan masuk di pertanyaan inti ya dokter, topik sesuai Oke, topik kita hari baik, ini ya dokter, yaitu tentang alergi susu sapi pada bayi dan anak, gitu ya dok. Iya. Oke. Nah dok, pertanyaan pertama nih, apa saja tanda-tanda yang umum muncul pada anak yang mengalami alergi susu sapi, gitu dok? Oke. Ya. Jadi, ya. Oke, biar sobat tersebut tahu ya dok. Oke. Untuk para sobaters sekalian ya, Ya. kalau kita mengenal alergi, memang kalau katanya alergi berarti ya hanya menggaruk aja, tapi sebenarnya itu pengertiannya sangat luas.
Tapi untuk para sobaters, untuk memahami alergi ada 3 organ yang akan kena. Yang pertama adalah kulit, pada bayi atau anak pun bisa, saluran cerna, dan ketiga saluran napas. Ya, gejala-gejalanya yang biasanya nampak kalau pada bayi itu biasanya ada ruam atau kemerahan di bagian wajah dan juga di bagian-bagian yang lain seperti di dahi atau kepala. Kalau di bagian tangan atau kaki itu pada bayi sangat jarang, biasanya pada anak-anak yang lebih besar. Dan juga kalau pada bayi ada satu gejala yang sangat mengkhawatirkan adalah di gejala saluran cerna, karena bayinya akan mengalami periodik untuk rewel atau menangis terus tanpa bisa dibujuk, sehingga membuat orang tua sangat khawatir. Iya. Baik dok. Jadi kalau untuk yang pencernaan itu dokter, mungkin dengan tanda-tanda anaknya diare, gitu dokter? Atau gimana dok? Kadang-kadang pengaruh tidak. Ke diare atau tidak dokter? Kadang-kadang tidak diare. Ya, jadi bayi itu pertama kalau di saluran cerna dia mengalami perut yang kembung, susah untuk BAB. Tapi ada beberapa kasus juga mengalami diare. Tapi paling banyak dia agak susah untuk BAB. Malah selama ini saya pikir alergi kalau pencernaan itu malah dia jadi diare dok. Ternyata konstipasi juga bisa ya dok? Konstipasi atau susah untuk BAB bisa juga karena alergi susu sapi. Baru tahu saya dok. Oke dokter. Kemudian untuk yang ruam kulit tadi yang dokter jelaskan tadi, apakah dia spesifik hanya di wajah saja munculnya dokter atau di kulit yang area lain? Atau di seluruh apa dia tumbuhnya atau di daerah khusus saja dokter? Kalau di bayi, predileksi artinya tempat yang terutama muncul itu paling banyak di wajah, di pipi, dahi atau kepala. Bisa juga muncul di bagian lain tapi kemungkinannya lebih kecil. Dok. Terus apakah ruam itu dokter diikut serta dengan gatal dokter atau cuma muncul kemerahan saja ya biasanya dok? Jadi alergi itu identik Mbak Tia dengan siklus gatal garut. Karena gatal anaknya menggarut. Semakin dia menggarut maka alerginya akan lebih hebat. Karena itu kita harus memutuskan siklus gatal garut ini. Jadi jelas ada gejala gatal. Dok. Nah kalau untuk di bagian pernafasan sendiri dokter seperti apa? Kalau pernapasan paling banyak kita temukan pada praktek sehari-hari ya. Orang tua mengeluhkan anaknya itu napasnya bunyi atau sering batuk berulang yang lama sumbunya. Nah, kita juga jangan lupa tentang alergi susu sapi. Selain ya tentu penyebab yang lain harus disingkirkan ya. Ternyata ada juga seperti itu ya dokter yang pernapasannya. Baik dokter. Nah untuk pertanyaan kedua nih dok, apakah menyusui eksklusif bisa mencegah perjalanan gejala alergi sapi pada bayi? Ya. Nah, dok. Jadi untuk tata laksana utama alergi susu sapi itu yang paling kita anjurkan ke setiap penderita atau pasien, tentunya ke ibunya ya, bahwa baik kan? Prinsip utama atau langkah utama adalah diberikan ASI eksklusif. ASI eksklusif itu ada 2 Mbak Tiwi ya, sesuai pedoman. Ada yang melalui American pedoman, itu selama 6 bulan ASI eksklusif. Kalau yang sesuai aliran Eropa itu bisa selama 4 bulan. Jadi selama 4 sampai 6 bulan kita anjurkan untuk pemberian ASI eksklusif kepada anak-anak yang memang alergi susu sapi atau memiliki resiko untuk alergi. Nah itu akan dapat mencegah perjalanan penyakit alergi ini sampai anaknya bertumbuh menjadi seorang anak usia sekolah bahkan remaja. Kalau dengan tidak diberikan ASI atau kadang kebanyakan sekarang orang tua, dok saya mix ASI sama susu formula. Nah itu malah bisa mengurangi sih kesembuhannya untuk alergi susu sapi. Baik dok. Nah kalau untuk ibu yang susah mengeluarkan ASI-nya gimana dokter? Nanti di terapi obat atau gimana dokter? Kalau biasa sih dari dokter kandungan juga memberikan ASI booster begitu ya, ASI untuk memperlancar. Tapi tentunya kita sebagai dokter anak juga harus menyarankan orang tua untuk tetap bayinya itu diberikan menetek. Karena dengan dia menetek
maka akan merangsang untuk ASI-nya mama untuk keluar. Oke. Tentu juga perhatikan nutrisinya ibu ya. Oke, iya dok. Iya. Jadi kalau ibu yang stres juga dokter pengaruhi di ASI-nya Ya. juga ya dok? Kalau yang stres saya rasa Baik. sangat pengaruh juga, Oke. karena akan tidak keluar ASI-nya. Iya, iya. Jadi untuk sobaters semua, Iya. ibu-ibu sobaters harus didengar, gak boleh stres ya dokter. Iya. Pasti stres lah namanya jadi ibu-ibu, apa ibu yang baru ya dok. Iya. Anaknya masih bayi, cuman harus menghindari sebisa mungkin ya dok. Jadi senjata suaminya itu. Ah, iya. Jangan bisa stres. benar, iya dokter. Oke. Nah dokter, anak sendiri kalau minum ASI eksklusif nih dok, kalau dia nggak suka harus tetap orang tuanya mengupayakan. Ada kan yang kayaknya begini, ada ibu-ibu yang bilang kadang, oh sis, ini anaknya kok lebih suka yang sufor daripada ASI, lebih mau minum gitu. Itu gimana dok? Apakah lebih enak yang sufor atau malahan ASI yang lebih enak sebenarnya dok? Apa gimana dok? Kalau memang dari pertama udah dikasih susu formula, kayaknya dia akan lebih cenderung ke susu formula. Oke. Karena itulah diberikan ASI lah dari awal. Sejak pertama kali lahir, Iya. memang udah dianjurkan untuk ASI. Oke, Iya. biar langsung dia kenal, langsung save ya Iya. dok. Yang kenal pertama itu ya dokter. Iya. Oke, baik dokter. Nah, kita masuk ke pertanyaan ketiga dokter nih. Kapan sebaiknya waktu yang tepat untuk membawa anak ke dokter spesialis jika dicurigai anak tersebut mengalami alergi pada susu sapi dokter? Ya, kalau tadi balik lagi ya gejala-gejalanya Ya. para sobaters ya. Untuk kulit itu kalau memang dia udah meradang ya, itu wajib harus langsung dibawa ke dokter, terutama dokter spesialis anak. Ya, Harus semua sesegera dokter mungkin. spesialis anak bisa menangani yang seperti oke. eksim begitu Iya. atau dermatitis atopik. Nah, tapi ada tadi gejala yang saya ungkapkan para sobaters ya, gejala yang sangat mengkhawatirkan orang tua karena itu alergi susu sapi dapat menyebabkan yang namanya kolik infantil karena alergi susu sapi. Jadi gejalanya itu bayinya akan menangis selama 3 jam tanpa ada henti dan tanpa ada penyebab lain. Artinya bayinya udah minum, udah kenyang, tidak ada BAB, tidak ada BAK atau tidak ada berak atau kencing ya di pampersnya. Tapi dia tetap menangis terus. Nah, itu yang harus segera dibawa ke dokter spesialis anak ya. Oke, Karena dokter. tentunya ada penanganannya yang susunya yang harus diganti atau kalau memang ASI-nya tidak mencukupi ya berarti harus ditambah susu formula yang memang ada basisnya khusus untuk alergi. Oke, Iya. jadi harus dikonsultasikan yang pastinya ya dokter, apalagi ini Iya. masalah bayi ya dok. Iya. Oke, baik dok. Nah, pertanyaan selanjutnya dok, apa yang harus dilakukan orang tua jika bayi menunjukkan tanda-tanda alergi setelah minum sufor? Sebelum ke dokter nih, pas dia lihat ada tanda-tanda alergi ini, apa yang pertama ibunya lakukan dokter? Ya, Ya, dok. terima kasih Mbak Tiwi. Iya. Nah, gejala yang paling sering kan tadi di kulit. Kalau untuk bayi, kulit dan saluran cerna. Kalau kulit, kalau baru merah-merah awal, mungkin para sobaters, para ibunda ya semua digosoklah dulu lotion untuk bayi sebagai penanganan utama. Ya, juga kita harus memandikan bayi hanya dengan air yang kalau dibilang suam-suam kuku begitu ya. Oh iya. Jangan terlalu panas ya. Jangan menggunakan sabun-sabun yang memiliki nilai apa itu sangat sensitif ke kulit ya. Oh, iya. Jadi jangan pakai deterjen yang terlalu tinggi juga untuk iya. baju, semua itu harus dihindari. Oke. Jadi intinya kalau eksim atau gejala awal itu dermatitis atopi pada bayi atau anak, kan kulitnya itu mengalami suatu ya banyak cairan yang keluar dari dalam, Iya. sehingga kulitnya itu menjadi kering. Jadi Iya. intinya kita harus melembabkan kembali kulit yang kering itu. Jadi kita kasih pelembab atau lotion. Ya langkah awal aja itu. Jangan langsung kita memikirkan oh beri salep ini ternyata penanganannya yang salah para sobaters ya. Oke dokter. Iya. Nah dok, berarti kalau anak alergian dokter sampai deterjennya mempengaruhi juga ya dokter untuk Iya. dipakai di kulitnya bayi tersebut? Deterjen seperti yang untuk cuci bajunya Iya. sangat pengaruh Pengaruh kalau ya? memang iya ada kandungan-kandungan yang bisa
menyebabkan kulitnya sensitif juga ya. Oh, iya. Seperti popok gitu dok. Popok ya. Ada juga yang dermatitis kontak gitu iya, namanya dok. ya. Oke. Iya. Jadi masalah kulit tersebut juga bisa dikonsultasikan ke dokter anak juga ya dokter? Ke dokter anak, ke dokter kulit juga bisa. Oh, bisa ya dok. Baik dokter. Nah, pertanyaan terakhir nih dok, apakah alergi susu sapi berkaitan dengan riwayat alergi dalam keluarga? Iya. Gimana, dok? Jadi kalau riwayat alergi dalam keluarga itu kita namakan sebagai riwayat atopi. Riwayat atopi itu adalah suatu kecenderungan seorang anak untuk mengalami gejala alergi kalau orang tuanya ada gejala alergi. Misalkan satu orang tua mempunyai gejala alergi, akan berisiko sebesar 20 hingga 40% ke anak itu akan mengalami alergi juga. Kalau dua orang tua yang mengalami alergi bisa sampai 60-an%. Kalau dua orang tua itu memiliki alergi yang sama, misalkan sobaters ya, papanya asma, mamanya asma, maka risiko ke anak itu bisa berkembang sampai 80%, dia bisa risiko untuk alergi. Iya, terus kalau saudara kandung juga dilihat, misalkan kakaknya ada alergi, maka anak itu adiknya akan berisiko sampai 25-35%. Jadi riwayat keluarga itu sangat berpengaruh dan menentukan ya seorang anak ini akan berkembang menjadi alergi nggak di kemudian hari. Oh baik dokter. Nah kalau untuk alerginya sendiri dokter, apakah cuma spesifik alergi dengan yang dikonsumsi dokter atau dengan seperti asma atau apa penyakit dalam tubuhnya itu dokter? Ya sangat bagus pertanyaannya Mbak Tiwi. Jadi alergi itu bukan hanya makanan. Alergi terhadap tadi ya seperti yang dipakai, yang digosok di kulit bisa, atau aeroalergen. Aeroalergen itu artinya yang dihirup seperti debu atau faktor-faktor polutan. Jadi debu, asap rokok atau semua asap yang lainnya itu harus kita hindari karena dapat memicu gejala alergi terutama di saluran napas. Oke, baik dokter. Nah dok, pertanyaan-pertanyaannya dokter sudah nih. Kita masuk sesi selanjutnya dok, ya. Makasih dokter penjelasannya tadi dok. Ada sesi selanjutnya itu hoax atau fakta ya dok. Ada beberapa yang akan saya utarakan dokter yang berkembang banyak di masyarakat luas nih dok. Nanti dokter mohon kesediaannya untuk hoax atau fakta, kemudian penjelasannya dokter. Baik dokter. Yang pertama nih dok, anak dengan alergi susu sapi harus menghindari semua susu, termasuk susu kambing. Itu hoax atau fakta dok? Gimana? Makasih Mbak Tiwi ya. Kalau pernyataan tadi anak dengan alergi susu sapi harus menghindari susu kambing itu memang fakta. Fakta dok. Memang fakta. Fakta Mbak Tiwi ya. Karena susu-susu yang sejenis mamalia ya, seperti sapi yang udah melalui olahan kambing, domba ya. Sebenarnya memang bukan sama dengan sapi kan, kambing dengan domba. Para sobaters ya, tapi secara teori dan penelitian mengatakan bahwa susu-susu dari kambing dan domba itu juga bisa memiliki suatu reaksi silang atau cross reaction kita namakan ya dengan susu sapi. Jadi anak-anak yang memiliki alergi susu sapi jika mengkonsumsi susu kambing ataupun susu domba atau jenis mamalia yang lain, maka dapat menyebabkan juga gejala alergi. Jadi sebaiknya dihindari. Ada susu khusus untuk diberikan untuk anak-anak yang alergi dari susu sapi tapi udah mengalami suatu proses hidrolisis ya. Para sobaters ya, demikian. Baik dokter. Berarti dokter sapi, kambing sama aja ya dokter kalau alergian nggak bisa juga ya dokter ternyata. Berarti ada yang khusus untuk anak yang alergian ya dokter ya. Walaupun dari susu sapi yang udah diformulasi, dihidrolisasi yang sehingga proteinnya lebih intact ya. Baik dok. Nah yang selanjutnya dokter, hoax atau fakta nih dok, bayi yang mengkonsumsi ASI bisa tertular dari ibu yang mengkonsumsi daging sapi. Yang lagi ngasih apa yang dimakan kan biasanya kan masyarakat umum tuh kalau apa yang dimakan ibunya itu nanti anaknya bisa, sama gitu. Itu gimana? Hoax atau fakta dok? Kalau itu sebenarnya hoax. Hoax ya. Jadi kalau anak yang alergi susu sapi, kalau mamanya makan daging sapi belum tentu akan bikin alergi. Karena ini kan yang susu sapi. Kalau daging sapinya beda.
Tapi makanan yang lain juga bisa bikin alergi ke maksudnya yang dikonsumsi bundanya, mamanya yang konsumsi bisa bikin alergi ke anak. Bisa makanan-makanan yang sering itu seperti ayam, telur, ya, kacang-kacangan, produk laut. Kalau daging sapi sih bisa tapi sangat jarang. Tapi jangan ada pemahaman dari para sobaters bahwa kalau anak alergi susu sapi berarti tidak bisa makan daging sapi baik mama atau anaknya. Itu beda sih antara susu sapi dengan kandungannya mungkin yang berbeda ya dokter? Iya beda karena susu sapi kan hasil produk olahan. Iya. Oh iya dokter. Iya. Jadi belum tentu ya dokter? Belum tentu. Jadi sangat kecil kemungkinan kalau daging sapi. Baik dok. Iya. Nah saya tanya lagi dokter. Biasanya kan sobaters semua nih biasanya pada umumnya nanya kayak gini dok. Kalau anaknya sakit, mamanya mamanya sakit, anaknya enggak. Tapi dia ASI nih, anaknya ngasih kan, nggak ASI eksklusif. Anaknya bisa tertular nggak dok melalui ASI yang diminum anak tersebut? Kalau itu sebenarnya enggak sih berarti. Juga, dokter. Jadi ASI tetap bisa dilanjutkan. Misalkan mamanya ada batuk, ada demam. Takutnya lagi sakit mamanya nih langsung saya lagi sakit, saya jangan dulu kasih ASI ke anaknya, takutnya anak kena atau gimana? Ya kalau lagi batuk berarti dianjurkan mama sementara ASI dipakai masker lah mamanya. Ya para sobaters ya mama pakai masker. Jadi untuk ASI sendiri tidak ngaruh ya dok? Sih. Misalkan mamanya juga konsumsi obat. Iya seperti itu dokter. Obat itu hanya kecil sekali yang keluar melalui ASI. Dan tentunya dokter juga harus memikirkan atau orang tua harus menginfokan ke dokter. Iya. Kalau sementara konsumsi obat. Ya, maksudnya sementara ASI. Iya, benar. Jadi dokternya bisa tahu obat ini yang tidak bisa diberikan untuk ibu yang lagi ASI eksklusif. Yang ibu lagi ASI. Baik, Dok. Nah, selanjutnya, Dok. Hoax atau fakta, Dok? Alergi susu sapi bisa sembuh seiring bertambahnya usia. Jadi mungkin masih bayi dia alergi nih, Dok. Pas tambah umur tambah dewasa hilang alergi susu sapinya, gimana, Dok? Hoax atau fakta, Dok? Kalau itu fakta Mbak Tiwi. Fakta ya. Jadi alergi susu sapi secara teorinya dia bisa menghilang di atas usia 3 tahun. Tapi dengan angka prevalensi yang masih ada sisa sekitar 10%. Nanti setelah di atas 3 tahun gejala alergi itu akan berpindah ke yang namanya rinitis alergi atau asma. Yang biasanya kalau rinitis alergi anaknya sering bersin, para sobaters ya di pagi hari terutama bersinnya itu nanti menghilang setelah ada muncul matahari. Iya, Nah, kalau asma itu ya ada bunyi bengek yang biasa kita kenal ya para sobaters ya. Jadi dia akan bisa berkurang. Tapi kalau itu yang alergi susu sapi, tapi untuk gejala atau bakat alerginya itu tetap akan ada. Yang kita harus jaga sebagai dokter supaya gejala alerginya ini tidak akan lebih berat. Misalkan dia udah alergi susu sapi di bayi ya di bawah 3 tahun, di bawah 1 tahun, jangan sampai di usia sekolah malah anaknya menjadi asma. Gitu dokter. Iya. Jadi yang ada bakat alergi ini dok, walaupun awal bayinya alergi susu sapi, pas besarnya bakat alerginya tetap ada nih. Tapi ngaruhnya di lain lagi ya dokter, bukan di susu sapinya lagi. Jadi kita jaga jangan sampai dia berkembang Mbak Dewi ya. Dokter. Baik dokter. Nah, yang terakhir nih dok, hoax atau fakta dok? Formula soya menjadi pilihan utama dalam tata laksana alergi susu sapi pada bayi. Hoax atau fakta, Dok? Itu hoax nih. Hoax juga, Dok. Baik, Dok. Jadi, kalau tata laksana utama untuk alergi susu sapi ya pada sobaters, para bunda terutama ya, itu adalah pemberian ASI eksklusif tadi ya. Jadi ASI adalah pilihan utama. Kalau memang ASI yang mamanya tidak mencukupi atau kurang, maka dipikirkan untuk pemberian susu formula yang terhidrolisat ekstensif ataupun yang asam amino. Itu ada memang khusus untuk tata laksana alergi susu sapi. Nah, soya itu sebenarnya adalah pilihan yang paling terakhir, bukan sebagai pilihan utama. Cuma kadang-kadang karena pengaruh ketersediaan susu yang paling banyak ya karena pengaruh ekonomi. Karena agak mahal susunya, jadi banyak orang tua langsung memilih soya. Tapi ingat para sobaters ya, soya itu adalah formula susu yang berbasis susu kedelai. Tapi dia masih bisa menyebabkan alergi juga.
ada reaksi silang ya susu kedelai dengan susu sapi ya sebesar 10-15%. Ya, jadi kalau sebagai pilihan utama sebenarnya bukan soya, bukan formula susu soya, tapi adalah ASI. Oke, Iya. dok. Memang dokter kalau untuk harganya dokter memang lebih yang lumayan tinggi yang soya atau susu sapi dokter? Yang susu sapi yang terhidrolisat ekstensif Oh, tadi Mbak oke, Tiwi itu yang oke, lebih oke. mahal, Oh, apalagi oke. yang asam amino. Oh gitu dok. Iya. Malah saya kira yang itu untuk alergi ini, yang soya ini yang lebih. Kalau soya ternyata- banyak sih yang Oke. masih bisa dijangkau lah Iya, dok. untuk masyarakat dengan ekonomi menengah ke masih bawah. bisa. Iya. Oke dokter. Jadi kalau memang ibu yang memang tidak ada ASI sama sekali mau tidak mau ya dokter, alternatif terakhir yang soya ini ya dok untuk Iya. anak yang alergian ini ya dok. Iya. Tapi sebisa mungkin yang ASI ini ya dok. Ya, Oke. kalau dulu soya itu kan tidak bisa di bawah 6 bulan. Iya. Tapi sekarang udah bisa dari Bisa. 0 sampai 6 bulan. Oke. Dan juga ada pertimbangan terakhir kalau soya itu karena rasanya yang 2 susu tadi yang kurang enak, yang Oke. formula terhidrolisat ekstensif dengan asam amino itu Oke. memang rasanya pahit Mbak Tiwi. Oh begitu Ya. dokter. Tapi Lebih manis sebenarnya- yang soya ya dok. Iya. Oke. Tapi sebenarnya kita tidak bisa mengklaim ke Langsung orang tua mengklaim. bahwa ini rasanya tidak enak. Iya. Oke. Kalau enggak nanti orang tua udah nggak mau kasih minum ke anaknya. Yang pasti yang Iya. terbaik dulu apa, kemudian anaknya responnya gimana ya dokter untuk Iya. menerima ASI tersebut ya dokter? Ya, jadi memang kalau susunya ini yang karena masalah rasa dianjurkan memang dimulai sejak awal kehidupan. Ya, di bawah 1 bulan kan anaknya itu fungsi mengecapnya belum Iya. terlalu ya. Oke. Jadi kita harap pertama kali dia minum akan minum Langsung selanjutnya. dirasa. Oke. Iya. Oke dokter. Langsung dia bisa menerima ya dokter. Iya. Oke. Oke dok. Nah yang terakhir dokter, ada satu lagi dok. Untuk menghangatkan susu bisa menghilangkan efek dari alergi susu. Alergi susu sapi, gimana dok? Iya. Hoax atau fakta dok? Itu sebenarnya fakta. Oh, fakta, Ya, dokter. Iya. Baik. Tapi kita harus memikirkan ya para sobaters untuk suhu yang tepat untuk menghangatkan. Karena kalau sudah lebih dan sudah terlalu lama, maka tentunya kandungan di dalam susu itu juga akan pecah semua, hancur. Akhirnya nutrisi yang diharapkan untuk seorang anak atau bayi malah tidak didapatkan. Ya. Nah, biasanya dianjurkan untuk pemanasan di suhu 120 derajat Fahrenheit ya. Iya Pak. Ya, terus selama 10 hingga 15 menit. Oke. Iya. Cuman sekarang ada banyak protokol ya seperti bukan susunya yang dipanaskan, tetapi produk olahannya seperti muffinnya yang dipanggang. Itu juga akan mengurangi untuk kemungkinan gejala alergi susu sapi pada seorang bayi atau anak. Ya. Oke, baik dok. Muffin seperti kue-kue begitu Mbak Dewi ya. Oh oke dokter. Nah dok, kemudian apa namanya kalau membuat susu formula dok, entah Iya. susu sapi, susu soya, kalau airnya panas semua dokter, mempengaruhi juga dalam ini dosis apa fungsi dari susu tersebut juga ya dokter. Iya, Kalau harusnya diseduhnya air hangat begitu ya dok. iya. Sebaiknya kalau mau diseduh ya super begitu dok. Iya, sebaiknya sih jangan terlalu panas. Jangan terlalu panas itu Karena dokter. nanti Oke. nutrisinya di dalam juga hancur kan Hancur. kandungannya. Iya. Oh, berarti benar ya dokter. Sering saya dengar kan begitu dok. Iya. Enggak, katanya nggak boleh terlalu panas, kandungannya nanti berubah di dalam. Iya, Ternyata benar. benar ya. Oke, sobat tersemua sudah terjawab semua ya dokter. Siap. Semoga bisa manfaat semua ya untuk ibu-ibu, sobat tersemua di rumah. Oke, Iya. baik dokter. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan kita dokter hari ini sudah selesai. Hoax atau faktanya juga sudah selesai dok. Nah, sebelum kita Baik. tutup podcast pada pagi hari ini dok, mohon kesediaannya dokter untuk sobat tersemua mungkin bisa menyampaikan pesan atau kata mutiara apa dokter? Disilahkan. Oke. Kalau mau pantun saya tidak bisa pantun, Jadi kata apa? mutiara aja ya Mas Oh ya. baik, Ya. oke dok. Untuk kata mutiara sih ASI is the best untuk tata laksana alergi susu sapi. Jadi para sobaters, terutama para bunda, berikanlah ASI eksklusif kepada buah hati Anda sejak awal kehidupan sampai minimal 4 bulan sampai 6 bulan, sehingga alergi susu sapi itu akan lebih berkurang ya untuk kejadiannya. Oke, wah, baik.
Pesannya bagus. Oke dokter. Jadi intinya ASI is the best, ya ASI dok. is the best. Oke, berarti mulia banget yang jadi seorang ibu ya dokter, yang bisa memberikan ASI kepada anaknya. Oke baik dokter. Nah terima kasih banyak dokter sudah datang di podcast kami pada pagi hari ini. Mungkin next time bisa kita undang lagi dokter dengan topik yang berbeda lagi dokter, yang menyangkut pediatri tentunya. Oke baik, makasih dok. Terima kasih Mbak Titi. Ya, makasih. Ya, untuk sobat semua, terima kasih untuk perhatiannya pada pagi hari ini. Sampai bertemu di podcast kita selanjutnya, tentunya dengan topik yang tidak kalah menarik lagi dari topik pada hari ini. Semoga yang kita bahas pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk sobat semua. Sampai bertemu di podcast kami selanjutnya. Terima kasih juga untuk seluruh tim kru yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Sampai berjumpa di podcast kita selanjutnya. Tetap semangat dan merdeka.